Bahkan manusia-manusia terbaik pun menghadapi masalah keluarga yang pelik. Misalnya Musa alaihissalam, nabi paling sering disebut di Al-Quran. Memiliki figur ayah yang kejam, benar kan? Sedangkan ayah biologisnya sendiri tidak disebutkan. Hampir tidak ada dalam hidupnya. Tidak memiliki figur ayah, bisa menjadi trauma dalam hidup. Jadi ada banyak hal dari segi psikologis yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan, yang membuka pintu bagi berbagai tuntunan hidup. Mengapa saya ingin sedikit menyentuh topik ini? Karena seringkali orang-orang mengalami banyak hal dalam hidupnya dan menimbulkan luka yang mendalam. Mereka menjadi depresi, secara emosional mati rasa, tidak termotivasi, tidak berselera makan, tidak ingin keluar bersama teman-temannya, tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin menjaga kesehatannya, tidak tertarik menonton TV, tidak ingin melakukannya, mereka juga tidak ingin sholat, tidak ingin membaca Al-Quran, juga tidak ingin mendengarkan apapun tentang Islam. Mereka tidak termotivasi, benar kan? Bahkan bila mendengar tentang pahala surga atau ancaman siksa neraka, itu semua tidak mampu menggugah mereka. Lalu mereka mengira mulai kehilangan imannya, ya kan? Karena tidak merasakan apapun serta tidak termotivasi untuk sholat, maka mereka merasa imannya pasti sudah hilang. Bila mereka mulai merasa seperti itu, mereka akan mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka sudah depresi karena hal buruk yang telah terjadi, lalu menjadi mati rasa secara emosional karenanya. Di atas semua itu ada lagi depresi baru, bahwa saya nanti juga akan masuk neraka karena hati saya terasa hampa dari iman. Jadi ini berkembang menjadi masalah yang lebih buruk. Bermula sebagai krisis emosional, lalu berkembang menjadi krisis spiritual. Krisis iman itu sendiri, benar kan? Akar masalahnya bersifat emosional, psikologis. Sekarang Anda berusaha mencari solusinya dari jalan spiritual. Misalnya akar masalahnya gula darah Anda tinggi. Anda sudah hampir kena diabetes. Lalu solusinya? Selain membaca Al-Quran serta memanjatkan banyak doa, masalahnya tak akan terselesaikan bila Anda tidak berhenti mengkonsumsi terlalu banyak gula. Anda perlu menyadari, masalah biologis tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara spiritual. Sayangnya, entah kenapa kita berasumsi bila kita terkena krisis emosional, yang dibutuhkan hanya solusi spiritual, benar kan? Doa apa yang harus saya baca agar merasa lebih baik? Saya selalu cemas, saya selalu putus asa. Apa yang harus saya baca agar saya merasa lebih baik? Anda mencari solusi spiritual yang munculnya akibat krisis emosional. Lalu Anda tidak menangani krisis emosional itu. Sama halnya Anda tidak menangani masalah yang sebenarnya. Anda menganggap penawarnya solusi spiritual. Tetapi penawar itu tidak berfungsi, lalu Anda menjadi putus asa. Bahkan setelah mengusahakan solusi spiritual, akhirnya masalah ini menjadi krisis keyakinan yang sangat besar.